Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Institut Masa Depan Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Masa Depan Institut. Kali ini kita kembali membahas masa depan Indonesia. Inilah waktu yang paling tepat, karena kita sekarang berada di persimpangan emas, di mana masa depan boleh dibicarakan lagi dan boleh direncanakan. Ke depan, dalam beberapa bulan ini kita akan menghadapi Pilpres, dan Pilpres itu tanpa incumbent, kecuali orang menganggap kehadiran Gibran di samping Prabowo ya sebagai cawapresnya, sebagai incumbent, sebagai periode ketiga dari Jokowi, Presiden Joko Widodo yang sudah habis masa jabatannya dan sekarang kloninya mau berlaga, seperti apa yang didengungkan oleh aktivis dan kaum intelektual kampus. Tapi masa depan tetap menarik. Kita tidak bisa memperbaiki masa lalu. Maka karena kita tidak bisa ikut campur di situ, sudah lewat. Tapi masa depan adalah sesuatu yang bisa kita rencanakan dan kita bisa membuatnya menjadi lebih baik daripada apa yang kita rasakan sekarang. Nah, saya punya di sini Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Jadi susunan kabinet juga ada di sini, kabinet Orde Lama sampai kabinet Indonesia Bersatu. Ya. Lalu ada banyak data di sini tentang kabinet Indonesia Maju dan periode pertama Presiden Joko Widodo bersama Yusuf Kala. Sudah kita lewati semua dan kita akan memasuki zaman baru. Zaman baru ini saya sudah menuliskannya dalam roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Inilah satu-satunya roadmap yang pernah dibuat di Indonesia oleh bukan lembaga resmi negara, tapi oleh inisiatif masyarakat. Nah, ini ada beberapa opsi di sini yang ditawarkan. Ya, yang pertama adalah tidak enak ya. Yang pertama adalah menjadi beban dunia. Yang kedua, menjadi lumbung pangan dunia. Yang ketiga, menjadi negara paling makmur di Asia. Yang keempat, menjadi negara terbebas dari utang. Yang kelima, menjadi negara pertama di Asia tanpa tunawisma. Yang keenam, menjadi pusat SDM dunia di bidang-bidang yang kita unggul, seperti pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan, pertambangan, serta industri pengolahan. Ini seharusnya kita unggul karena kita memiliki semuanya di sini. Tapi sekarang kita tidak seperti itu. Malah yang keenam ini menghendaki kita membuat satu sistem pendidikan yang berbeda dari seluruh negara yang ada di dunia, yaitu pendidikan dengan kesadaran geografis. Inilah yang tidak pernah dipikirkan oleh Nadiem. Nadiem yang pebisnis, dia berpikir bagaimana menjalankan bisnisnya di wilayah yang menjadi wewenangnya itu. Dan ini tidak baik.
Dan kita tidak mendapatkan apa-apa selama Nadiem menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi banyak orang mengaguminya karena Nadiem menciptakan tukang-tukang ojek baru, ojek online, Grab dan lain sebagainya, yang seolah-olah kita cuma menciptakan tenaga-tenaga kerja. Kita menciptakan kuli-kuli saja dari sistem pendidikan kita. Dan ini tidak boleh terus-terusan berlangsung. Kita harus membuat satu pendidikan yang berkesadaran dengan kesadaran geografis, di mana pendidikan itu nyambung dengan geografi kita. Kita mempunyai 214 provinsi, kabupaten, dan wali kota yang berada di pinggir pantai, laut, dan sungai, dan danau. Pendidikan orang yang berada di sini kan tidak perlu sama dengan orang yang berada di Bandung, yang berada di lokasi-lokasi yang penuh barang tambang, harus berbeda. Dan kita belum menciptakan itu. Dan inilah yang seharusnya pemerintah baru nanti, kalau pemerintah sekarang masih tidak berpikir tentang itu karena sudah terlanjur sampai ke ujung ini di mana sebuah pilpres harus dipersiapkan, maka pemerintah baru harus membawa kita kepada masa depan yang jelas. Bila tidak, bila yang dilakukan cuma mengerjakan pekerjaan rutin saja, menghabiskan anggaran sebagaimana yang telah berjalan selama ini, ya, ketika memulai pemerintahan kita berutang karena memerlukan dana yang besar. Kemudian ketika pemerintahan berjalan kita berutang lagi, dan ketika datang krisis, ketika jatuh tempo, kita minta lagi, ya, kita pinjam lagi standby loan. Jadi kapan kita bayarnya? Nah, artinya ketika utang ini yang sekarang sudah mendekati 8.000 triliun, dan kalau ditambahkan lagi dengan utang BUMN maka bisa menjadi 10.000 triliun lebih, dan kita harus membayar, ya, bunganya katanya tahun ini bunganya saja, bunga cicilan sampai melampaui 400 triliun dan cicilan pokoknya 200 triliun sekian, maka ini sama dengan pemerasan yang luar biasa oleh luar negeri, oleh para rentenir luar negeri, investor dan kreditor. Kreditor ini telah memeras kita sehingga hampir separuh dari pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah ini habis untuk membayar cicilan utang dan bunga utang. Nah, ini tidak boleh berlangsung terus. Ada di opsi keempat, menjadi negara yang terbebas dari utang. Bagaimana caranya? Sudah saya jelaskan di sini dan nanti suatu saat akan kita bahas satu persatu. Nah, kita akan menjadi beban dunia kalau kita cuma menghabiskan anggaran dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin saja seperti yang terjadi selama ini. Nah, harus ada sesuatu yang dilakukan. Nah, sekarang kita memiliki pemerintahan yang sudah berjalan 9 tahun, ya. Pemerintahan ini telah melakukan berbagai upaya. Nah, dan sekarang kita sampai pada keadaan di mana kita seperti tidak melihat masa depan yang menyenangkan ke depan. Sehingga pemerintah harus melakukan satu akrobat politik ekonomi dengan menjual konsesi. Ya, kita tahu telah dibuat undang-undang Omnibus Law di mana, ya, akan ada nanti kawasan-kawasan ekonomi khusus yang konsesinya diberikan kepada para konglomerat besar, seenggak-enggaknya dari 9 taipan besar yang dianggap 9 naga, atau yang diperluas oleh Kristianto Wibisana dulu 30 grup usaha besar. Inilah yang mengambil semua nanti
kawasan-kawasan ekonomi khusus ini dan menjadi kawasan yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Nah, kita sudah melihat Rempang, kita sudah melihat Konawe, kita sudah melihat Seruyan, Papua, Wadas, Kendeng, di mana kekuasaan konglomerat itu begitu hebatnya sehingga kita tidak mampu mengatur itu, sehingga kalau ketika para konglo ini mengambil partner dari luar negeri, dari Cina atau dari mana saja, maka partnernya ini bisa minta apa saja, seperti Rempang, minta dikosongkan dari tanah-tanah Republik. Maka kita, kalau begini cara negara ini diurus, maka rakyat Indonesia akan menjadi paria di negerinya sendiri. Bahkan di kampungnya sendiri, kampungnya bisa diambil dan diberikan kepada para pengusaha semacam Tommy Winata di Rempang itu, Balerang. Karena apa? Karena pemerintah memerlukan investasi, dan investasi ini dikerjasamakan dengan pemerintah Cina, dan kedua-duanya ini alergi terhadap penduduk setempat. Sebab kalau cuma mau membangun pabrik kaca 20 hektar saja itu sudah menjadi pabrik kaca terbesar di dunia. Tapi kalau menginginkan 20.000 hektar, maka pasti ada sesuatu yang mau dibangun di situ. Sebuah kota yang megah, yang lengkap, yang sekaligus menguasai Selat Malaka, yang akan menjadi kekuatan baru di Selat Malaka yang mestinya dimiliki oleh Indonesia, karena ada transaksi 10.000 triliun dolar lebih di situ yang Indonesia tidak ikut mengaturnya. Sekarang kalau diberikan Rempang dan pulau-pulau sekitarnya itu kepada Cina lewat Tommy Winata, maka pemerintah Indonesia tidak akan bisa mendapat manfaat dari situ, malah akan keluar duit seperti selama ini 11 miliar US dollar tiap tahun, mungkin akan bertambah besar nantinya. Nah, kalau kita mau jadi negara yang kaya, kita harus mengatur ini juga, tambang-tambang kita, konsesi-konsesi tambang, mineral dan lain sebagainya yang telah memperkaya investor dan kreditor di negeri ini harus diatur ulang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah konsep zakat, di mana zakat tambang itu 20%. Jadi pemerintah tidak boleh membaginya kepada investor seluruhnya, karena ada hak rakyat Indonesia dari zakat yang diberikan oleh Allah kepada rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir, 20%. Pemerintah cuma boleh membaginya yang 80%, boleh 40-40, 50-30, 60-20 atau berapapun yang disepakati. Tapi yang milik rakyat Indonesia harus diwakili oleh satu direktur. Ini tidak boleh diambil oleh siapapun. Dari sinilah mestinya ditanggung pendidikan, kesehatan, bahkan air dan listriknya rakyat, sehingga rakyat bisa gratis di wilayah ini, dan kita akan menjadi kaya raya kalau kita menangani ini dengan baik. Jadi pemerintah baru punya tugas ini untuk merevisi, seenggaknya mengamandemen, kalau tidak mau mencabut undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, undang-undang yang lain-lain yang berhubungan dengan PT dan lain sebagainya. Ini harus dikaji ulang dan dicabut dulu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.